sudah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik dan papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum ibadah dimulai, yuk kita lihat panduan ibadah anak online berikut ini. Pilih tempat duduk yang nyaman, jangan sambil tiduran ya. Ikutlah menyanyikan pujian, berdoa, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan sambil makan atau ngobrol. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi, seperti layaknya beribadah di gereja. Jangan pakai baju tidur ya. Dan yang terakhir untuk papa dan mama, hadirlah bersama dengan anak-anak untuk menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita mulai ibadah anak dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan Kak Betty, Kak Beta, Kak Betu, dan Kak Beto. Selamat beribadah. Selamat pagi semuanya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh gembira. Kita mau katakan matahari bersinar terang, burung-burung berkicaulah senang. Kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Siap ya semuanya ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Mari kita
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Hari ini bersama-sama kami merayakan atau memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami bersyukur dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Tidak mengurangi sukacita kami untuk datang menyembah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus melayakkan kami sehingga kami boleh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Pimpin kami semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Setiap hari berkat-Nya selalu limpah atas kita semua. Biarlah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kenapa? Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus pun naik ke surga. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Dalam ibadah hari ini ada persembahan pujian loh dari Elena, kelas balita, yang akan mempersembahkan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Buah Roh Kudus. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup pimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Terima kasih Elena untuk persembahan pujiannya ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Yuk kita lanjutkan ibadah kita kembali. Firman Tuhan ada di hatiku. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku,
ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Bapa di surga, kami bersehati bersama-sama memohon pimpinan Tuhan di dalam perenungan akan firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur, dan juga menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih, kami percayakan pembelajaran ini juga di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Beto. Biasa dipanggil Kak Beto. Kak Beto diundang oleh pengurus Komisi Anak GKI Karangsaru untuk melayani firman Tuhan hari ini. Ibadah anak dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ternyata bagi orang Kristen, orang percaya, bukan hanya Natal, bukan hanya Jumat Agung, bukan hanya Paskah yang kita peringati, bahkan kita rayakan, tapi juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita peringati bersama-sama. Nah, hari ini kita mau tahu lebih dalam lagi tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan apa artinya bagi kita. Semuanya sudah siap? Yo, buka telinga lebar-lebar. Buka mata juga lebar-lebar, jangan tidur. Terus buka hati juga lebar-lebar supaya firman Tuhan yang nanti kita dengar dan kita pelajari bersama tidak lewat begitu saja, tapi betul-betul tertanam di dalam hati kita dan bertumbuh subur dan nanti menghasilkan buah yang lebat. Jangan lupa juga konsentrasi supaya firman Tuhan bisa kita mengerti dengan baik. Ya, Kak Beto mau awali dengan sebuah gambar. Nih, gambar orang lagi sedih. Siapa di sini yang ndak pernah sedih? Pasti pernah. Ternyata bukan hanya orang yang ada di gambar ini yang bisa merasakan kesedihan. Kita juga, bahkan murid-murid Tuhan Yesus pun juga merasakan kesedihan ketika dikatakan Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka untuk kembali ke surga. Bagaimana kita tahu kalau para murid Tuhan Yesus sedih? Firman Tuhan mengisahkannya. Yuk kita belajar apa kata firman Tuhan
tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Kenapa kamu terkejut? Kenapa keraguan-raguan ada dalam pikiranmu? Lihatlah, tanganku dan kakiku. Dan lihatlah aku sendirilah ini. Peganglah aku supaya kamu tahu. Sebab roh tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ini. Inilah yang telah kuberitahu padamu ketika aku masih bersamamu. Apa yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa dan surat-surat Nabi dan Mazmur harus digenapkan. Inilah yang tertulis. Mesias mesti menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi semua ini. Dan aku memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa padamu. Tapi kamu harus tunggu di Yerusalem, sehingga kuasa dari atas turun ke atasmu. Memberkati dan memelihara kamu. Kepada aku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Tuhan. Ajarilah mereka melakukan apa yang ku telah perintahkan. Dan ingatlah, aku menyertai kamu selama-lamanya sehingga akhir zaman. Amin. Dalam kitab suci, Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dunia. Kehidupan Yesus membuktikan bahwa dialah yang dikatakan oleh para nabi dahulu. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Beberapa abad kemudian, kelahiran Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Kitab suci menyatakan bahwa anak kudus yang dilahirkan disebut anak Tuhan. Ini bermakna bahwa Yesus akan disebut anak Tuhan dalam pengertian rohania, bukan fisikal. Kita dapat melihat bagaimana dia menjalani hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa mereka, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan berjanji kepada mereka tempat dalam kerajaan kekal. Dia memberikan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa bagi pihak mereka, dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela." Kehidupan Yesus tidak setakat menggenapi tulisan-tulisan para nabi, tetapi mengesahkan kebenaran firman Tuhan. Para nabi menyatakan, "Firman Tuhan adalah sempurna. Firman-Mu ya Tuhan adalah kekal abadi." Yesus sendiri berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu." Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita dalam segala kepenuhannya. Tapi ketika manusia tidak taat di Taman Eden dan mengikuti jalannya sendiri, maka ia dipisahkan daripada penciptanya. Kitab suci berkata, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Yang dimaksudkan adalah kematian secara rohani, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Namun seperti Tuhan menyediakan domba jantan menggantikan tempat anak Abraham, Dia juga mengutus Yesus mati bagi pihak kita.
kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah memulihkan hubungan antara Tuhan dengan mereka yang mempercayai Dia. Sekarang, mereka yang mengikut Yesus tidak hanya mengalami pengampunan dosa, tetapi diselamatkan dari hukuman kekal. Mereka juga diberi kepastian masuk surga dan hidup bersama-sama Yesus selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ada beberapa jawaban. Di antaranya adalah 1. Menurut Yohanes 14, Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga memastikan, meyakinkan kita, memberi jaminan bahwa kita punya tempat tinggal di surga. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup dan juru selamat kita. Yang kedua, tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk memulihkan, memperbaiki, untuk mendamaikan hubungan manusia berdosa dengan Allah Bapa di surga. Hubungannya itu sudah rusak karena dosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, supaya dosa-dosa kita diampuni, kita dibersihkan dari dosa, dan hubungan kita dengan Tuhan Allah di surga jadi beres, jadi baik. Nah, itulah sebabnya tugasnya sudah selesai, Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang dijanjikan datang, yang nanti kita akan peringati pada hari Pentakosta, 10 hari lagi. Nah, Roh Kudus yang datang akan bekerja di dalam hati orang percaya untuk bisa melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, dan juga menolong orang percaya untuk dapat hidup sebagai anak Tuhan dengan baik. Nah, masih ada jawaban-jawaban yang lain, tapi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang mengingatkan setiap kita bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya tempat tinggal di surga. Dan Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Sekalipun Dia kembali ke surga, tapi Roh Kudus diberikan kepada setiap kita yang percaya untuk mendampingi kita, menyertai kita, sehingga kita tidak perlu takut, karena kita tidak pernah sendirian. Kita tidak gentar, kita tidak khawatir, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ya, sekarang Kak Beto ajak kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya,
ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, tetaplah menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun Ia telah naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai setiap kita sampai kesudahan zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.